mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi, Tara Kanita. Saya Brigita Yulisa Suwardani. Dan saya Melinda Wardani. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai corporate social marketing. Kami akan membahas 3 poin penting dari corporate social marketing, yaitu yang pertama, definisi mengenai corporate social marketing, yang kedua, mengenai potential corporate benefits beserta key to success-nya, dan yang ketiga adalah contoh dari corporate social marketing. Definisi corporate social marketing merupakan salah satu elemen dari corporate initiative, yang mana corporate initiative terdiri dari cause promotion, cause-related marketing, corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering, dan socially responsible business practices. Pengertian corporate social marketing itu sendiri adalah situasi di mana sebuah perusahaan mendukung pengembangan atau pelaksanaan kampanye yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat demi kesehatan publik, keselamatan publik, lingkungan, dan komunitas. Usaha-usaha yang dilakukan dalam kampanye mencakup kegiatan yang membangun kesadaran dan mengedukasi untuk mengubah sikap dan kepercayaan masyarakat yang sebelumnya tanpa mereka sadari dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan merusak lingkungan. Kampanye corporate social marketing umumnya dapat mengangkat beberapa isu-isu untuk dijadikan sebagai tujuan atau fokus utama dalam program CSR-nya, seperti mengangkat isu kesehatan, isu pencegahan kecelakaan, isu masalah lingkungan, hingga isu-isu yang melibatkan keterlibatan komunitas. Kampanye corporate social marketing yang memilih untuk mengangkat isu kesehatan umumnya memiliki tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat yang tadinya memiliki pola hidup tidak sehat menjadi menerapkan pola hidup yang sehat. Banyak penyakit mematikan timbul akibat diabaikannya penerapan pola hidup yang sehat. Seperti dapat kita lihat dari gaya hidup atau pola hidup yang gemar merokok. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit mematikan seperti kanker mulut, kanker tenggorokan, hingga tuberkulosis. Selain itu, rokok juga menjadi penyumbang karbon monoksida yang berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan rokok seperti Jarum dan Sampurna memiliki program CSR yang tujuannya mengurangi konsumsi rokok. Program CSR mereka ini diwujudkan dengan menampilkan gambar-gambar penyakit yang diderita perokok di depan bungkus produk yang mereka pasarkan. Isu selanjutnya yang dapat diangkat sebagai program corporate social marketing selanjutnya adalah isu pencegahan kecelakaan. Kampanye ini umumnya disiarkan melalui media televisi, radio, hingga media cetak dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Isu selanjutnya yang dapat diangkat sebagai fokus utama dari program corporate social marketing ialah masalah lingkungan. World Wide Fund for Nature atau kita ketahui sebagai WWF memiliki kampanye Earth Hour yang dilakukan sebagai penanggulangan dari penggunaan listrik yang berlebihan. Program ini dilaksanakan dalam 1 jam selama 1 hari di dalam bulan Maret. Perusahaan juga dapat memilih program corporate social marketing yang melibatkan komunitas, seperti contohnya program corporate social marketing berupa pendonoran darah yang melibatkan komunitas Palang Merah Indonesia. Poin yang kedua yaitu potential corporate benefits dan pengaplikasiannya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, tujuan utama dari kampanye corporate social marketing adalah terwujudnya perubahan perilaku. Selain itu, perusahaan juga berpotensi mendapatkan keuntungan lain melalui program kampanye seperti supporting brand positioning, creating brand preference, building traffic, increasing sales, improving profitability through reducing costs, attracting enthusiastic incredible partners, serta having a real impact on social change. Dalam video kali ini, kami akan membahas 4 potential corporate benefits, yaitu 1. Creating brand preference. Salah satu keuntungan yang didapat perusahaan melalui program kampanye corporate social marketing adalah terciptanya brand preference di kalangan konsumen. Suatu produk perusahaan tentu akan dipilih konsumen dibanding produk sejenis yang dibuat oleh perusahaan lain. Hal ini dikarenakan konsumen memiliki kepercayaan terhadap perusahaan, sehingga suatu brand atau merek tertentu akan melekat pada suatu produk. Contohnya, PT Aqua Danone.
memiliki program CSR yang disebut WASH atau Water Access, Sanitation and Hygiene Program yang dibentuk untuk meningkatkan kesehatan di kalangan masyarakat prasejahtera. Melalui program WASH, Aqua berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Salah satu program WASH adalah program 1 untuk 10, di mana dengan pembelian 1 liter Aqua, kita bisa berdonasi 10 liter air bersih bagi masyarakat yang kesulitan air bersih seperti di Nusa Tenggara Timur. Potensial corporate benefits yang kedua adalah increasing sales. Perusahaan juga berpotensi mendapatkan keuntungan berupa kenaikan angka penjualan produk. Contohnya, Pepsodent merancang gerakan 21 hari sikat gigi yang melibatkan 235 sekolah dasar dalam memperingati Hari Kesehatan Gigi Sedunia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku anak-anak agar rajin sikat gigi dengan benar di waktu yang tepat. Gerakan ini melibatkan sejumlah guru yang diberi pelatihan sebagai pengawas kesehatan mulut siswa. Dalam kegiatan ini, produk yang dilibatkan ialah pasta gigi Pepsodent, sehingga produk ini akan menjadi lebih familiar bagi para komponen yang terlibat dalam program tersebut, yaitu guru, siswa, hingga orang tua. Hal ini yang menjadikan produk tersebut yang akan paling dicari, sehingga penjualan akan meningkat. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa dalam menyelenggarakan suatu program CSR yang melibatkan kesehatan seperti program yang dirancang oleh Pepsodent, perlu adanya campur tangan dari tenaga ahli. Dalam hal ini, Pepsodent melibatkan PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia dalam menyelenggarakan dan mengevaluasi program CSR-nya. Apabila tidak, mungkin program Pepsodent kurang mendapat kepercayaan dari komponen peserta program CSR seperti sekolah-sekolah dasar. Potential benefit selanjutnya adalah having a real impact on social change, yang artinya perusahaan berpotensi memberi pengaruh dalam perubahan sosial. Starbucks merupakan salah satu gerai kopi ternama yang ada di dunia. Sebagai salah satu gerai kopi ternama yang ada di dunia, tentu Starbucks ingin menyajikan kopi premium bagi para konsumennya, sehingga Starbucks membentuk sebuah program CSR yang melibatkan suppliernya, yaitu petani kopi. Starbucks berkomitmen untuk mendukung perkebunan kopi yang ada di Sumatera dengan memberikan bibit kopi kepada petani lokal yang didapatkan dari hasil penjualan minuman edisi spesial. Starbucks memberikan 10% hasil penjualan minuman edisi khusus bagi kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar perkebunan kopi di Sumatera. Anggaran ini akan digunakan untuk melakukan perbaikan fasilitas sekolah hingga tempat tinggal. Selain itu, petani lokal juga diberikan pembekalan mengenai cara-cara penurunan biaya produksi, pencegahan hama dan penyakit, hingga bagaimana untuk meningkatkan kualitas biji kopi sehingga dapat dihasilkan biji kopi yang premium sesuai dengan standar kafe. Perusahaan juga berpotensi untuk mendapatkan keuntungan berupa terciptanya traffic, seperti yang didapatkan oleh Starbucks melalui penjualan tumbler. Starbucks memberikan potongan harga bagi konsumennya yang membeli produk Starbucks dengan menggunakan tumbler edisi Starbucks. Dengan melakukan hal seperti ini, Starbucks berharap dapat berkontribusi dalam mengurangi penumpukan sampah di lingkungan akibat kemasan sekali pakai. Target utama dari program CSR yang dirancang Starbucks adalah pencinta kopi Starbucks dan individu-individu yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Dengan menjalankan program CSR tersebut, Starbucks telah membangun sebuah traffic antara brand Starbucks sendiri dengan produk yang ditawarkan oleh Starbucks dengan konsumen-konsumen Starbucks. Individu-individu yang menjadi target audiens dari program Starbucks ini akan rela untuk membeli produk-produk yang ditawarkan oleh Starbucks, mulai dari kopi hingga merchandise seperti mug atau tumbler. Tak jarang juga, banyak konsumen yang membeli produk-produk Starbucks ini membeli produk Starbucks hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan seperti potongan harga. Tingginya minat konsumen terhadap tumbler yang diproduksi oleh Starbucks membuat Starbucks selalu merilis desain-desain unik setiap seasonnya untuk memenuhi permintaan tumbler oleh konsumen. Hal yang dapat digarisbawahi dari program CSR Starbucks ini adalah konsistensi Starbucks dalam menawarkan produk tumbler kepada konsumennya. Meskipun pada awalnya permintaan terhadap tumbler Starbucks sedikit, lantas tak langsung membuat Starbucks menurunkan produk tersebut.
Mereka terus menjual dan menawarkan produk-produk mereka dalam desain yang unik-unik, sehingga sampai pada hari ini banyak dari konsumennya yang setia menggunakan dan mengoleksi tumbler Starbucks tersebut. Melihat keberhasilan beberapa program CSR tadi, dapat dipahami bahwa program CSR yang disusun dapat berhasil dengan kunci sukses. Yang pertama, focus on issue that aligns with the core business issue or corporate strength yang dapat kita lihat dari program sebelumnya, yaitu Starbucks. Starbucks merupakan gerai kopi premium. Mereka memilih program CSR dengan fokus utama mengubah perilaku konsumen dalam penggunaan kemasan single use. Starbucks sudah memiliki citra yang baik di mata konsumen, bahkan sudah menciptakan pride bagi para konsumennya. Sehingga dengan pengaruh dan citra yang mereka miliki, mereka dapat mengurangi penggunaan kemasan plastik melalui penjualan dan penawaran menarik dari produk tumbler mereka. Kunci sukses yang kedua adalah staying focused on a specific audience and purpose. Contoh ini dapat dilihat dari perusahaan Pepsodent. Pepsodent merupakan salah satu produsen pasta gigi ternama di Indonesia. Pepsodent menargetkan penjualannya kepada keluarga, sehingga mereka merancang program CSR dimulai dari anak-anak di sekolah dasar. Tak hanya melibatkan anak-anak, mereka juga melibatkan guru dan orang tua. Setelah kita membahas beberapa contoh kasus dari kampanye corporate social marketing, kini kita bisa menggarisbawahi beberapa hal, seperti yang pertama adalah fokus dari kampanye corporate social marketing adalah perubahan perilaku. Konklusi yang kedua, yaitu dengan demi terwujudnya program CSR yang sukses, dapat dipahami bahwa perusahaan harus fokus terhadap isu dan audiens yang akan dilibatkan dalam program CSR mereka. Dan konklusi yang terakhir, dalam merancang program CSR, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal seperti melibatkan tenaga ahli sebagai rekan kerjasama bila diperlukan dan mempunyai kepercayaan bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat. Cukup sekian yang dapat kami paparkan mengenai corporate social marketing. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Saya Brigita. Saya Melinda. See you on next video. See you on the next video.